Di sini diketahui fungsi tujuannya adalah maksimalkan Z sama dengan 6x1 plus 8x2. Fungsi kendalanya ada dua, yaitu yang pertama 2x1 plus 3x2 kurang dari atau sama dengan 10. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua 3x1 plus 5x2 sama dengan 15. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke model simplex. Fungsi tujuannya Z sama dengan 6x1 plus 8x2 menjadi Z min 6x1 min 8x2 min M S2 sama dengan 0. Kenapa di sini ada M S2? Karena di sini fungsi kendala yang kedua adalah sama dengan. Lalu untuk fungsi kendalanya, fungsi kendala yang pertama 2x1 plus 3x2 kurang dari atau sama dengan 10 menjadi 2x1 plus 3x2 plus s1 sama dengan 10. 3x1 plus 5x2 sama dengan 15 menjadi 3x1 plus 5x2 plus s2 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mengurangi fungsi tujuan dengan mengkalikan M dengan fungsi kendala yang memiliki fungsi batasan sama dengan. Di sini fungsi kendala yang memiliki fungsi batasan sama dengan adalah S2. Jadi fungsi tujuan 6 min 8 M 0 ini dikurangi dengan M dikali 3, 5, 1, dan 15. Hasilnya diperoleh ini min 6 min 8 M 0 ini turun, lalu dikalikan berarti 3M, 5M, M, dan 15M. Lalu dikurangi, diperoleh hasil min 6 min 3M, min 8 min 5M, 0, dan min 15. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel simplex. Di sini variabelnya ada Z, S1, dan S2. Untuk kolomnya ada Z, X1, X2, S1, S2, NK, dan indeks. Di sini untuk variabel Z nilainya adalah 1 min 6 min 3M diperoleh dari ini karena ini merupakan hasil dari pengurangan fungsi tujuan dengan fungsi batasan. Jadi di sini kan fungsi tujuannya Z, jadi ini merupakan nilai dari variabel Z. Jadi X1-nya di sini adalah min 6 min 3M, X2-nya min 8 min 5M, S1-nya 0, S2-nya 0, NK-nya min 15M. Untuk S1 di sini Z sama dengan 0, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, S1 sama dengan 1, S2-nya 0, dan NK-nya 10. Untuk variabel S2 di sini Z sama dengan 0, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, NK-nya 15. Selanjutnya adalah mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, di sini kita memilih angka dari variabel Z yang merupakan angka negatif terkecil. Mohon maaf, itu yang benar nilai negatif terbesar. Di sini angka negatif terkecil berada pada kolom X2. Jadi ini merupakan kolom kunci. Lalu setelah itu kita mencari indeks. Untuk variabel Z, indeksnya tidak perlu dicari. Untuk S1 mencari indeksnya dengan rumus NK dibagi dengan kolom kunci. Jadi di sini 10 dibagi 3 yaitu 3,3. Untuk S2 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Selanjutnya adalah mencari baris kunci, yaitu dengan melihat
nilai indeks terkecil. Di sini diketahui nilai indeks terkecilnya adalah S2, berada pada variabel X2. Maka untuk baris kuncinya adalah baris S2. Nah, di sini diketahui bahwa titik potong antara kolom kunci dan baris kunci adalah 5. Jadi di sini 5 merupakan angka kunci. Lalu langkah selanjutnya membagi baris kunci dengan angka kunci. Tadi diketahui bahwa baris kuncinya adalah S2. Maka di sini dibagi dengan angka kunci yaitu 5. Jadi untuk angka dari baris S2 di sini adalah 0, 3, 5, 0, 1 dan 15 dibagi dengan angka kunci diperoleh 0, 0,6, 1, 0, 0,2 dan 3. Jadi S2 aksen di sini adalah 0, 0,6, 1, 0, 0,2 dan 3. Lalu selanjutnya adalah membuat baris baru selain baris kunci. Tadi baris kuncinya adalah S2, maka kita harus mencari baris baru yaitu baris Z dan baris S1. Jadi untuk baris baru di sini kita misalkan Z aksen. Rumusnya yaitu Z dikurangi min 8 min 5M dikali S2 aksen. Min 8 min 5M merupakan kolom kunci dari variabel Z. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan untuk Z di sini. Tadi diketahui bahwa angka dari variabel Z ada min 6 min 3M, min 8 min 5M, 0, 0 min 15M. Lalu di sini min 8 min 5M ini dikalikan dengan hasil dari S2 aksen yaitu 0,6, 1, 0, 0,2 dan 3. Untuk Z ini turun dan ini min 8 min 5M dikali S2 aksen diperoleh hasil min 4,8 min 3M, min 8 min 5M, 0, min 1,6 min M, min 24 min 15M. Ini dikurangi diperoleh hasil min 1,2, 0, 0, 1,6 plus M dan 24. Selanjutnya mencari S1 aksen. Rumusnya S1 min 3 dikali S2 aksen. 3 ini merupakan kolom kunci dari S1. Jadi di sini S1 yaitu 2, 3, 1, 0, 10 dikalikan dengan 3 dikali S2 aksen tadi yaitu 0,6, 1, 0, 0,2 dan 3. Untuk S1 turun 3 dikali S2 aksen diperoleh 1,8, 3, 0, 0,6 dan 9. Lalu ini dikurangi diperoleh hasil 0,2, 0, 1, min 0,6 dan 1. Lalu kita membuat tabel simplex untuk baris baru. Di sini variabelnya ada Z aksen, S1 aksen dan S2 aksen. Untuk kolom Z tetap yaitu 1. Untuk X1 di sini min 1,2, X2 0, S1 0, S2 1,6 plus M, NK-nya 24. Untuk S1 aksen di sini Z-nya tetap, X1-nya 0,2, X2-nya 0, S1 1, S2 min 0,6, NK-nya 1. S2 aksen di sini Z-nya tetap, X1-nya 0,6, X2-nya 1, S1-nya 0,
S2-nya 0,2, NK-nya 3. Setelah dibuat tabel simplex baris baru, di sini kita lihat apakah nilai pada variabel z aksen masih terdapat angka yang bernilai negatif. Jika ada, maka kita harus membuat perhitungan kembali. Di sini diketahui bahwa masih ada angka yang bernilai negatif pada variabel z aksen, maka kita harus melakukan perhitungan kembali. Jadi langkahnya sama seperti tadi, yaitu yang pertama mencari kolom kunci. Di sini sudah diketahui ya, kolom kuncinya berada pada kolom X1. Lalu kita mencari indeks. Untuk mencari indeks di sini berarti NK dibagi dengan X1 atau kolom kuncinya. Untuk variabel Z ini tidak usah. Untuk indeks pada variabel S1 aksen berarti 1 dibagi 0,2, hasilnya adalah 5. Lalu untuk S2 aksen berarti 3 dibagi 0,6, hasilnya juga 5. Di sini diketahui bahwa nilai indeksnya yaitu untuk S1 aksen 5 dan X2 aksen 5. Untuk mencari baris kunci kan dicari nilai indeks yang paling kecil. Karena di sini sama, maka kita pilih salah satu. Untuk langkah sebelumnya sudah dipilih baris kunci S2 aksen. Jadi baris kunci untuk baris baru ini kita pilih yang S1 aksen. Jadi ini adalah baris kuncinya. Lalu di sini diketahui bahwa angka perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci adalah 0,2, yang berarti ini merupakan angka kunci dari tabel simplex baris baru. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi baris kunci dengan angka kunci. Jadi tadi baris kuncinya adalah S1 dan angka kuncinya adalah 0,2. Jadi membagi baris kunci S1 dengan 0,2 diperoleh S1 double aksen, yaitu 0, 1, 0, 5, min 3, dan 5. Setelah itu kita membuat baris baru selain baris kunci. Berarti kita membuat baris dari variabel Z dan S2. Di sini untuk Z double aksen rumusnya adalah Z aksen dikurangi min 1,2 dikali S1 double aksen. Min 1,2 merupakan kolom kunci dari Z aksen. Jadi di sini Z aksen sama dengan min 1,2 0, 0, 1,6 plus M 24. Lalu min 1,2 dikali dengan S1 double aksen yaitu 1, 0, 5, min 3, 5. Z aksen turun, lalu ini diperoleh hasil min 1,2, 0, min 6, 3,6, min 6. Lalu ini dikurangi, diperoleh hasil 0, 0, 6, min 2 plus M, dan 30. Selanjutnya adalah mencari S2 double aksen. Rumusnya adalah S2 aksen dikurangi 0,6 dikali S1 double aksen. 0,6 merupakan kolom kunci dari S2 aksen. S2 aksen sama dengan 0,6, 1, 0, 0,2, 3. Di sini 0,6 dikalikan dengan S1 double aksen yaitu 1, 0, 5, min 3, 5. S2 aksen turun, 0,6 dikali S1 aksen yaitu 0,6, 0, 3, min 1,8, 3. Ini dikurangi diperoleh hasil 0, 1, min 3, 2, 0 untuk
S2 double aksen. Selanjutnya kita buat tabel simplex baris baru, yaitu variabelnya Z double aksen, S1 double aksen, S2 double aksen. Untuk Z double aksen di sini ada 1, 0, 0, 6, min 2 plus M, dan 30. Untuk S1 double aksen di sini ada 0, 1, 0, 5, min 3, dan 5. Untuk S2 double aksen di sini ada 0, 0, 1, min 3, 2, dan 0. Ternyata di tabel baris baru ini masih terdapat nilai negatif pada variabel Z. Maka kita harus melakukan perhitungan kembali. Yang pertama kita mencari kolom kunci terlebih dahulu. Di sini kolom kuncinya adalah S2. Lalu kita mencari indeks. Untuk mencari indeks seperti biasa NK dibagi dengan kolom kunci. Untuk variabel Z tidak perlu. Untuk S1 indeksnya 5 dibagi min 3, yaitu min 1,6. 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Untuk mencari baris kunci, di sini kita lihat nilai indeks yang terkecil, positif terkecil. Namun di sini tidak ada nilai yang bernilai positif terkecil. Ini nilainya minus dan ini 0. Jadi karena nilai indeks tidak bisa diperhitungkan lagi, maka perhitungannya sampai di sini dengan diperoleh laba maksimal adalah 30 dengan nilai X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0.